orang yang dibebani. Yang dibebani apa? Yang dibebani atau sudah kena apa? Kena khitab, kewajiban menjalankan syariat agama. Itu ditandai dengan akil balik, termasuk ya kan. Jadi semua orang muslim yang mukallaf itu wajib pada bulan puasa Ramadan. Wala yaswihu, dan tidak sah apa puasa Ramadan min haidin, bagi sebagian haidin, yaitu orang yang haid, wa nufasa, dan orang yang nifas. Ini khususnya bagi perempuan, bagi khusus perempuan. Jadi andai ada perempuan yang maksain puasa, ya percuma aja, karena memang nggak sah gitu, gampangnya gitu. Wala yaswihu, jadi ini termasuk syaratnya. Wajibu, dan wajib alaiha, atas puasa, atas keduanya, atas perempuan yang haid dan nifas, al-qada'u, mengqada'nya, menggantinya, menggantinya di hari yang lain. Ketika udah misalkan dia udah bersuci, misalkan setelah bulan Syawal langsung, kalau baiknya adalah dia langsung setelah bulan Ramadan masuk puasa, begitu bulan Syawal dia langsung aja. Jadi dia sekalian qadha, sekalian dapat sunnahnya puasa Syawal, gitu kira-kira. Wa yajuzu al-fitruh, wa yajuzu, dan diperbolehkan al-fitruh. Fitruh itu buka artinya berbuka, atau bahasanya ya tidak puasa. Di sini rukhsah nih, ada keringanan. Wa yajuzu, dan diperbolehkan al-fitru, berbuka, limusafirin, bagi orang yang dalam perjalanan atau orang musafir. Safaro qasrin, seukuran perjalanannya itu seukuran qasornya sholat. Kira-kira berapa? Kira-kira antara 75 sampai 80 kilo. Kira-kira segitu tuh. Itu kan boleh, baru kita mengkosor sholat kalau apa bahasanya, kalau kita dalam perjalanan mencapai batas minimalnya antara 80 kiloan lah, 82 kilo segitu. Wa illam yashqa alaihi as-shaum, wa illam, walaupun ya, lam yusaqu, tidak memberatkan alaihi, atasnya as-shaum, puasa, walaupun sebenarnya dia mampu gitu lah. Walaupun dia mampu berpuasa, tetapi itu diperbolehkan bagi musafir. Walaupun misalkan Hasin mampu perjalanan dari sini ke Tegal itu udah lewat ya, qashar, berarti dia boleh. Cuman Hasin mampu, kenapa enggak bahasanya gitu lah. Kenapa enggak dia? Ya kalau emang mampu ya monggo, tapi ini adalah hukum juga, nggak apa-apa, ambil keringanan yang itu datangnya dari Allah juga. Wali maridin, nah ini, dan bagi orang yang sakit, wali maridin, dan bagi orang yang sakit, wa hamilin, dan orang hamil, ibu-ibu hamil, wa murdiatin, dan ibu-ibu yang menyusui. Murdiah itu yang menyusui. Yasuku, bahasanya yasuku, yang berat, terasa berat, bagi alaihim, atas mereka, atas marid, atas hamil, atas murdiah. Musyaqqatan, yang terasa berat bagi mereka. Untuk apa bagi mereka? Dengan kepayahan, musyaqqah, benar-benar berat, benar-benar memberatkan. La tahmilu, yang tidak dapat ditanggung. Jadi benar-benar kalau mereka puasa ini, mereka emang nggak punya kemampuan untuk menanggungnya. Nah itu boleh tuh, nggak puasa.
Kemudian al-fitruh, maka boleh mereka bagi mereka alaihim masyaqqata la tahmilu al-fitru, bagi marid, hamil, wa murdi'ah, bagi orang-orang yang sakit, orang hamil, kemudian ibu-ibu yang menyusui, itu boleh berbuka kalau memang terasa berat puasanya itu. Wa yajibu alaihim, dan wajib atas mereka, atas 3 orang tadi, al-qadha'u, mengganti puasanya, selama yang ditinggalin gitu aja. Beda lagi ya kan sama yang haid dan nifas tadi. Kalau nifas dan haid biasanya kan sudah ada kebiasaannya, perempuan itu kalau haid berapa hari, seminggu biasanya udah rutin. Tapi kalau yang sakit, orang ibu hamil, orang menyusui, kadang dia nggak sanggupnya 2 hari doang. Ya gitulah, kayak orang sakit, ntar begitu lagi sakitnya lagi bener-bener sakit nggak kuat, bisa aja cuman 2 hari atau 3 hari, maka ya qadhanya sesuai itu. Kemudian wajibu dan wajib at-tabitu wa ta'yin, yaitu menetapkan dan menentukan jenis puasanya fin niyati, di dalam niat. Kapan nih? Pada malam harinya. Wajibu at-tabitu, dan wajib at-tabitu menetapkan, wa ta'inu, dan menentukan. Khususnya ini puasa yang wajib. Kalau puasa yang nggak wajib kayak puasa sunnah enggak. Kayak puasa sunnah itu enggak. Maka kalau memang bahasanya kalau pagi malamnya kita nggak sahur nggak apa, tapi pagi-pagi kayaknya kok sanggup kira-kira puasa, ya udah pada saat itu puasa. Tetapi kalau puasa Ramadan, kemudian puasa yang wajib yang lainnya, itu contohnya kayak nazar. Yang wajibnya itu nazarnya itu, tetapi puasanya puasa sunnah kayak biasa aja, bukan levelnya bukan kayak sama puasa Ramadan, enggak. Jadi dia puasanya kayak puasa biasa, sunnah biasa, tetapi dia karena nazarnya itu. Contohnya Bang Are misalkan, kalau anak lulus sekolah atau dapat kerja misalkan, saya pengen Bang Are nazar nih, saya nazar pengen puasa Senin Kemis, maka wajib Bang Are melaksanakan tuh puasa Senin Kemis. Nah yang begini sama kayak Ramadan, niatnya pada malam harinya. Jadi menetapkan niat dan menentukan bahwa mau puasa nazar, mau puasa Ramadan itu pada malam harinya. Niati pada saat ketika dia niat. Kemudian selanjutnya, dan ini likuli yomin, apa bahasanya, setiap hari. Misalkan Bang Are mau puasa bernazar, ini di luar Ramadan. Kalau Ramadan jelas ya, Ramadan karena terusan sebulan. Yang puasa wajib yang karena nazar misalkan itu Bang Are Senin Kemis, maka ketika malamnya, begitu malam Senin nggak bisa dirapel misalkan malam Senin untuk malam Kemisnya, enggak. Pada malam Senin ya malam Senin, malam Kemis ya malam Kemis, selain lagi. Tergantung Bang Are maunya berapa lama. Sementara kalau Ramadan jelas, dan dilalahnya di masjid-masjid itu kan enaknya begitu. Setelah selesai sholat witir, beres, maka bareng-bareng. Itu sebenarnya udah kategorinya menetapkan dan mentain. Maka ya nggak apa-apa, itu niat kita sekalian tuh. Kita niat. Biarin kalau lupa pada saat sahur kita udah niat. Gitulah. Kemudian selanjutnya wajibu, dan wajib al-imsaku menahan diri, menahan diri anil jimai, berkumpul maksudnya yaitu berkumpul laki-laki dan perempuan, al-jima. Jadi ini wajib nih menahan diri. Yang kita tahu mananya saum apa? Saum secara bahasa apa?
Saum secara bahasanya arti katanya itu menjaga atau menahan diri. Sementara secara istilah syariat, secara fikih adalah menjaga atau menahan diri dari makan, dari minum, dari berhubungan badan. Dan berikut juga dari ucapan-ucapan sebenarnya dan perilaku, menjaga itu semua. Nah, itu yang disebut saum. Nah, maka wajib menjaganya, wajibul imsaku anil jima, maka menahan diri. Biasanya ini yang bablas pengantin baru biasanya lupa kalau dia punya apa, kalau bulan Ramadan karena pengantin baru lupa dia kan. Siang-siang ini yang dimaksud siang ya, kalau malam mah bebas. Wa minal istimnai, dan mengeluarkan istimna, apa, air mani, istimna, biyadiha au ghairiha, dengan tangannya atau dengan lainnya. Jadi jangan sekata-kata, Fahmi. Bulan puasa tahan cung, tahan. Wa minal istiqaati, dan dari muntah, hati-hati, muntah termasuk membatalkan, maka tahanlah. Maksudnya ini yang disengaja. Kayak misalkan kalau kita dalam perjalanan, yaitu makanya tuh di perjalanan ya udah buka aja bahasanya. Kalau kuat memang, misalkan dia kuat puasa, tiba-tiba karena kosong perutnya ya kan, begitu naik bis dia kayaknya kok rada angin, begitu rada angin mulai tuh mulai angin masuk, ada rasa mual. Walaupun akhirnya walaupun itu nggak sengaja, biasanya yang dimaksud sengaja ini kayak orang-orang tuh yang orang-orang diet, pada pokoknya yang perempuan kayak disengaja disogok-sogok gitu lah. Nah, biarin, maksudnya apa, biarin bisa buka gitu loh. Karena kalau udah muntah puasa itu kenanya kategorinya sakit sebenarnya. Wa minal istiqaati, dan berusaha muntah, yakni muntah yang disengaja, aita amudil qai'i. Kemudian wal imsaku, dan juga menahan diri anir riddati. Anir riddati maksudnya dari kemurtatan, dari segala hal yang menyebabkan murtad atau keluar dari Islam, karena secara syaratnya sudah nggak sah ya kan kalau murtad, karena syaratnya puasa Islam, baligh, ya kan, berakal. Nanti itu kita bahas dikit tuh. Wal imsaki, dan juga wal imsaku, dan juga menahan diri andukhuli ainin, dari apa, kemasukan benda, kemasukan apa ya, apapun yang masuk, misalkan walaupun itu di sini ada penjelasannya. Selain misalkan kalau di sini wal imsaku andukhuli ainin, dari kemasukan benda jaufan, ke dalam rongga, selagi belum masuk blek nggak apa-apa. Misalkan masih di mulut, itu masih bisa. Yang penting belum masuk ke dalam tenggorokan. Illa riqahul khalisha, kecuali apa, ludah. Kalau ludah kita terserah sebanyak-banyaknya ludah, nggak bakal tuh ludah, yang namanya ludah bisa menghilangkan haus, enggak. Misalkan kita giniin terus biar keluar lidahnya gitu, ya silakan. Yang penting itu dari ludahnya, asli keluarnya dari ludahnya sendiri. Itu nggak membatalkan. At-tahira, yang suci, jelas bahwa ludah itu suci ya kan. Ma'adanihi, dari sumbernya kita nggak tahu nih, sumber ludah itu dari mana kita nggak tahu. Kadang kita ngomong gini, lama-lama keluar sendiri gitulah. Wa yajibu, dan wajib, wa yustaratu, dan ini disyaratkan, wa yajibu, dan wajib, alla yujanna
Cuman ini gimana ya, ala yujana ini maksudnya tidak gila maksudnya, dan wajib tidak menjadi gila. Siapa juga orang yang pengen gila ya kan, ya kan. Kebanyakan mikir kayak Bang Arya, jangan banyakan mikir Bang Arya, ntar menjadi gila. Wajibu dan wajib alla yujanna, karena ini udah otomatis, nggak termasuk syaratnya. Kemudian walau lahzotan, walaupun sebentar. Jadi hilang akal, gila, menjadi gila itu sebentar. Nah, itu kita harus menjaganya. Wajibu allayuma, dan wajib, dan diwajibkan, dan wajib, dan disyaratkan. Wajibu wa yustarofu allayuma alaihi, bahwa ya tidak ayan. Tadi pertama jangan ayan, jangan ini, karena syaratnya ya tadi berakal, mukallaf. Berarti kalau orang yang gila udah nggak mukallaf, orang yang ayan udah nggak mukallaf, otomatis batal kan gitu. Karena percuma kalau dia melaksanakan puasa pun ya nggak sah puasanya, karena syaratnya tidak terpenuhi. Wajibu wa yustarafu allayuma alaihi, jangan sampai ayan. Kullal yaumi, setiap hari, di sepanjang hari. Wala yasihu, dan tidak sah berpuasa shaumul aidaini, dan tidak sah shaumul aidaini, puasa di 2 hari raya. Jadi jangan kita berpuasa di Idul Fitri dan Idul Adha, nggak boleh tuh. Sementara ada yang disebut Idul Fitri wal Adha bil ijma wa yahrumu alaihi, diharamkan kecuali besoknya. Makanya yang disebut puasa Syawal ya kan, tanggal 1-nya enggak, tanggal 2-nya baru dimulai puasa. Makanya puasa Syawal 6 hari ya kan, dari tanggal 2. Cuman kalau orang-orang kadung udah ngertiin udah biasain habis bulan puasa seminggu, maksudnya seminggu ya 6 hari, 6 hari, bukan seminggu pas habis puasa langsung Syawal, begitu masuk tanggal 1 langsung puasa, kan seminggu katanya. Bukan begitu Cung, maksudnya Cung 6 hari. Kenapa hitungannya 6 hari? Karena sebagaimana Ramadan setiap 1 hari dihitungnya 10. 30 kali 10 berapa? 30 kali 10 300. Nah, ditambah sama puasa Syawal, 1 hari puasa Syawal, bahasanya itu dibalasnya dengan 10 kelipatan. Berarti 6 hari 60, 300 ditambah 60, 360. Jadi itu sama aja melaksanakan puasa selama 1 tahun gitu hitungannya. Makanya 6 hari, bukan seminggu. Dari tanggal 1, enggak, tanggal 2-nya. Kemudian yang nggak sah aja, ntar pelan-pelan nih, sambil kita ngaji rileks, bertanya apa. Kemudian selain itu yang nggak sah lagi apa? Wa ayyamit tasyrik, hari tasyrik, hari-hari tasyrik ya. Makanya di sini pakai jama, berarti hari tasyrik ada banyak, bukan yaumut tasyrik. Hari tasyrik, coba hari tasyrik kapan? 11, 12, 13 Lul Hijjah. 11, 12, 13 Lul Hijjah, itu kita tidak boleh haram berpuasa. Kemudian selanjutnya wa kadzan nisful akhiru min Sya'ban, dan demikian juga separuh akhir dari bulan Sya'ban. Jadi pas tanggal bulan akhir itu jangan berpuasa. Sebagaimana ada riwayat dari Kanjeng Nabi itu pengennya mempersiapkan diri puasa Sya'ban itu sebulan penuh. Cuman Kanjeng Nabinya berhenti di setengah awal tuh, setengah mau akhir Nabi berhenti.
Karena mau bulan Ramadan. Takutnya kalau nabinya udah puasa mulu, berarti ntar puasanya jadi yang diwajibin 2 bulan Syaban sama, kalau tahu keutamaannya ya itu orang bisa melakukan. Makanya ini diharamin akhirnya ya kan, takutnya itu kayak wajib malam yajib, ijabu malam yajib, jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah itu kaidahnya tuh bahasanya, berhenti sebelum ini. Maka Kanjeng Nabi itu full sebenarnya, cuman Sa'ban pas pertengahan Sa'ban, dari awal sampai pertengahan Sa'ban Nabi berhenti. Nah ini yang dimaksud wa kadzan nisful akhiru min Sa'ban, yaitu separuh akhir bulan Sa'ban. Nah berarti tanggal 16 dan seterusnya ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada ininya, kalau di sarahnya ada dari Kanjeng Nabinya nih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, bersabda, karena sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasaffa Sya'banu fala siyama hatta yakuna Ramadan." Apabila masuk bulan Sya'ban, apabila telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, nah bahasanya gitu. Nisfa Sya'ban, idzan tasaffa Sya'ban, apabila masuk pertengahan bulan Sya'ban, fala siyamah, maka janganlah berpuasa, maka janganlah kalian berpuasa hatta yakuna Ramadan, hingga hingga datang bulan Ramadan. Kemudian wa yaumis syakki, nah ini juga wa yaumis syakki, dan hari yang diragukan. Maksudnya ragu, kita nggak tahu. Misalkan Bang Are, contohnya Bang Are berapa hari, Bang Are miang berhari-hari, naik ikut kapal nelayan yang gede, itu kan berhari-hari, setengah bulan, itu lupa akhirnya sama hari ya, padahal bulan Sya'ban nih, ini udah masuk belum? Hitungan Bang Are, karena kan nggak ada di tengah laut kan, nggak tahu berita dari kabar pemerintah bahwa hilal udah masuk, nggak ada tuh pemberitaan dari menteri-menteri, nggak ada. Kalau di tengah laut ya, dari mana kira-kira dapatnya? Cuman Bang Are ngitung waktu berangkatnya, Bang Are tanggal berapa dihitung sendiri, tapi Bang Are bahasanya melaksanakan, begitu melaksanakan tapi ragu, kayaknya belum dan ini salah itu apa. Nah kalau ragu-ragu begitu jangan. Nah itu yang dimaksud ragu-ragu 29 30 ini udah masuk Ramadan atau belum, itu dilarang. Wa yaumis syakki, dan begitu juga selain awalnya akhirnya. Misalkan kita si Hasin, kalau tadi awal Ramadan Bang Are yang berangkat, begitu mau berakhir bulan Ramadan si Hasin berangkat, seminggu mau Syawalan dia berangkat, dia pikir kan 5 hari doang, nggak taunya di tengah laut dia nambah. Nah nggak tahu, lupa tuh, aduh udah masuk belum ya, ini mau puasa apa enggak nih ya, kayak gitu tuh. Itu jangan, itu yang dimaksud hari yang meragukan. Itu nggak boleh puasa kalau ragu-ragu. Makanya harus tahu persis, dan dilalahnya kita ya tinggal sebenarnya nunggu kebetulan pemerintahan kita ada lembaganya, maka kita tinggal nunggu aja, enaknya ya kan, nunggu. Kalau enggak misalkan ini ribet, kita mau pakai ru'yah apa mau pakai hisab kan ribet. Nah, sementara kalau ru'yah kita nggak bisa ngelihat dengan sendirinya, misalkan tinggalnya di pulau sendirian yang nggak kejangkau dari informasi, tinggal di pulau ini udah masuk belum. Kalau ngandelin ru'yah orang nggak ngeliat, nggak kelihatan, nggak punya teropong, nggak punya apa ya kan. Kalau ngitung hisab ya tinggal liatin aja bulannya ya, gitulah. Nah, itu perbedaan ru'yah.
Maka kan harus ditentuin puasa, awal puasa dan akhir puasa itu ditentuin bisa dengan dua, ru'yatul hilal atau hisab. Maka kalau nggak ketemu dua-duanya diambil jalan tengah, istikmalun, disempurnain. Ini 29 apa 30. Kalau ragu-ragu ya disempurnain ke 30. Kemudian selanjutnya alwirdin, atau karena puasa yang alwirid, apa ya, yang wirid itu yang dibiasa, udah biasa, dia udah terbiasa, puasa. Kok meloncat ya Mi? Wah kacau Fahmi ini, loncat ini, loncat ya Bang Are. Misak, kemudian hari yang diragukan itu ya. Terus illa ayyaswilahu, penjelasannya jadi nggak nyambung. Illa ayyaswilahu, kecuali dia adalah puasa yang nyambung, maksudnya dia sudah terbiasa misalkan Senin Kemis, atau puasa apa misalkan puasa biasa, puasa akhir bulan, awal dan akhir bulan. Bang Are udah biasa puasa setiap awal bulan dan akhir bulan. Maka ketika itu ya udah terusin aja puasa Bang Are, karena Bang Are sedang melakukan yang sudah dibiasakan oleh Bang Are, itu nggak apa-apa. Itu dibolehkan puasa pada saat itu. Kecuali misalkan Mang Kombet Senin apa Kemis, ya kan? Pas kebetulan ini mau mulainya, ini puasa kapan ya pengumumannya, sementara besok Kemis, Mang Kombet ragu. Yang enggak, kalau emang Mang Kombet sudah biasa Senin Kemis, pas kebetulan kebetulan Kamis mau awal Ramadan atau Jumat ragu-ragu nih, biasain aja karena udah terbiasa Kamis puasa sunnah ya puasa, jalanin. Yang ini dibolehkan. Kalau tadi ragu-ragu karena nggak punya kebiasaan puasa sunnah tuh, masuknya kita nggak tahu. Itu yang dimaksud ragu-ragu. Bima qoblahu, dengan sesuatu qoblahu yang dilakukan sebelumnya. Jadi dia udah rutin dengan puasa di hari-hari sebelumnya. Au yasumahu liqadhain, atau dia memang puasa qadha. Ya kan? Biasanya kan orang begitu. Kalau masih jauh belum, begitu bulan Ramadan udah mau masuk, belum qadha, sampai benar-benar mepet akhir Sa'ban. Nah karena nggak, misalkan utangnya masih seminggu, ini orang kayak apa ini, utang puasa seminggu ya kan, seminggu utangnya, dan itu dilakoninnya di akhir Sa'ban. Pas begitu, ini udah masuk apa belum, lagi ribet ya kan, masuk apa belum waktu bulan puasa, ya nggak usah berhenti, kamu mah terusin aja karena kamu sedang melakukan qadha puasa. Itu yang dibolehkan. Au nadrin, atau puasa nazar, itu juga yang dibolehkan. Kemudian selanjutnya au nadrin itu yang boleh puasa, bahasanya yang tidak diharamkan. Kalau yang diharamkan tadi puasa di 2 hari raya, puasa hari tasyrik, dan puasa kalau kita ragu. Itu tuh kalau emang kita ragu-ragu, ya kan. Kemudian selanjutnya awirdin, karena puasa yang apa nih, yang sudah dilazimkan, yang sudah dibiasakan. Wa huwa ma yu'tadu shumuhu tatawuan, yang sudah dibiasain puasa, dia sudah biasa puasa sunnah. Contohnya misalkan puasa apiat. Puasa apiat itu puasa setiap pertengahan bulan, 13, 14, 15 ya kan, itu biasanya. Dan dilalahnya ini ada perbedaan, misalkan masuk bulan
Ramadan atau enggak gitu. Kita udah biasa, ya udah tetap berpuasa itu masih dibolehkan. Nah, kalau yang biasa membiasakan apiat puasa pertengahan bulan, ketika hari tasyrik, maka itu dikalahkan nama hari tasyrik. Maka dia tetap dimundurin. Nah, hari tasyrik 11, 12, 13. Maka dia mulainya yang biasanya setiap bulannya itu 13, 14, 15 misalkan, dimulainya dari 14, 15, 16 gitu aja. Dimundurin sehari, modelnya begitu. Itu yang puasa apiat. Puasa apiat itu puasa mutih, cuman orang yang kejawen, orang yang rada-rada nyari kesaktian itu salah. Puasa mutih bener, maknanya emang bener. Saumu apiat emang artinya puasa putih. Maksudnya putih itu aja ketika bulan sudah terang gitu loh. Apiat, bulan udah di atas. Itu jadi kan alam ini terang. Nah, itu sama orang-orang yang kejawen, sama orang Jawa, mutih, puasa mutih. Jadi puasa ya udah bukanya, sahurnya apa? Nasi putih aja itu puasa orang-orang yang kayak mau sakti itu, kayak Hasin gitu tuh, puasa mutih ya kan. Itu sebenarnya kesalah kaprahan sebenarnya, kesalah kaprahan. Kemudian selanjutnya waman afsada, ya, waman afsada shauma yaumin, waman afsada shauma yaumin, dan siapa saja, waman afsada, siapa saja, afsada ini yang merusak, siapa saja orang, waman asada, dan bagi orang, dan siapa saja orangnya, afsada yang merusak, shauma yaumin, puasa yaumin, sehari, maksudnya satu hari, wahidin bi ayyastamira ahlali shaumi min Ramadan wala rukhsah, siapa saja yang merusak puasa Ramadan walaupun cuma sehari, min Ramadan wala rukhsah, dan tidak ada keringanan, tidak ada dispensasi bahasanya, lahu baginya fi fitrati, dalam berbukanya, bijimain, dengan bersetubuh. Dia nggak ada rusoh, nggak ada apa misalkan gitu, dia ujuk-ujuk berkumpul lama, ini ada hukumnya. Apa fa'alaihi, bagi dirinya, al-ismu adalah satu perbuatan dosa besar, wal qada'u, maka dia dan dia yang melakukan itu, maka mengkodoknya fauron, dengan segera. Wa kafaratu ziharin, wa kafaratu, dan membayar kafarat. Ziharin mutakarrir, zihar ini kafarat yang lumayan besar. Apa kafaratnya? Misalkan dul baru nikah, ujuk-ujuk siang-siang iseng, nggak ada ini, nggak ada apa ya kan, nggak ada kerusuhan, nggak ada keringanan, nggak ada dispensasi, tahu-tahu ujuk-ujuk buka, habis buka dia gitu lah, bukanya sih bener. Nah misalkan gitu, misalkan dia buka sebenarnya, kenapa ini menjadi berat? Karena satu, dia udah buka, kedua dia melakukan di siang hari, ini ta'zim Ramadannya nggak ada, lihurmati syahrul Ramadannya nggak ada, maka dia dua hukumannya. Satu, dia juga harus segera mengqadha, itu sebagai apa? Ya karena dia membatalkan puasa, dia tidak berpuasa, sementara hukumannya bagi dia berhubungan itu, pertama itu adalah apa? Qadha kan udah tuh yang harus dilakukan. Pertama yaitu kafarohnya memerdekakan budak. Kalau sekarang nggak ada, misalkan nggak ada budak, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ya orang sebulan aja nggak sanggup ya kan, disuruh 2 bulan nggak sanggup nahan ya kan, 2 bulan apalagi pengantin baru. Tapi kalau udah kesononya mah udah nggak baru ya kan, udah lama mah kayaknya udah bosen. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tadi kalau kayak di kita perbudakan udah nggak ada, maka kebanyakan di kita ulama-ulama ya langsung kepada
kok hukumnya kayak menghapus hukum? Bukan menghapus hukum, karena menyesuaikan dengan kondisi. Di kita udah nggak ada budak, mau dicari di mana budak, ya kan. Makanya bahasanya yang kedua ambil 2 bulan berturut-turut. Faid amusitina miskinan, kalau dia nggak mampu, sebulan aja nggak mampu, ya kan. Sebulan nggak mampu, maka dia disuruh 2 bulan, ya tambah nggak mampu. Kalau nggak mampu itu faid amusitina miskinan, maka memberi makan kepada sitina miskinan, 60 orang miskin, au fakiran, atau orang fakir, kulla muddan au fakiran kulla muddan bima yakunu fitratan, yaitu masing-masing 1 mud. Jadi 60 mud, tinggal dikaliin, kira-kira 1 mud itu ukurannya sekitar 600, taruhlah dibulatin 700 gram. 700 gram kira-kira itu lebih dari setengah liter. 1 liter kurang berapa ya? Kurang 2-3 on lah. Tuh, kira-kira begitu. Ya kalau kita mau buletin 1 liter ya nggak apa-apa. Berarti lebihnya sedekah. Yang penting wajibnya kan kita udah penuhin gitu lah. Kira-kira segitu. Nah, tinggal kita jumlahin 1 liter, taruhlah kita gampangnya, daripada 0,8 berapa sekian gitu. Itu ukurannya, ya kan. Ukuran 1 mud itu 0,8 berapa liter gitu loh, nggak sampai 1 liter. Nah, itu tinggal dikaliin 60. Aslinya betapa sedikitnya 60 liter, sekarung lah, sekarung lebih dikit. Kasih dah orang miskin. Bahasanya gitulah, kasih orang miskin. Kalau memang dia tadi puasa nggak sanggup 2 bulan berturut-turut. Tapi tetap bahasanya kalau mau ini, pada hari itu kodoknya dia harus segera kodok. Tetap harus kodok, karena pada saat itu dia tidak berpuasa gitu loh. Kodoknya tetap kodok, tetapi membayar kafaroh, tetap membayar kafaroh. Itu bab puasa. Nah, sekarang penjelasan pelan-pelannya. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa, syarat wajibnya tadi ini sama. Syarat wajib itu sama kayak modelnya semua yang diwajibkan dalam syariat. Apa? Sholat. Apa? Selain sholat, zakat, haji, ya kan? Ini sama syaratnya, yaitu ya harus Islam dulu pertama. Islam, kemudian akil balik. Ya, karena yang akil balik inilah yang disebut mukallaf, ya kan? Kemudian kalau untuk puasa, dia mampu berpuasa. Ada orang yang yaitu tadi kategorinya kayak orang sakit, ya kan, orang sakit yang emang lemah udah fisiknya. Nah, itu kan termasuk orang yang sakit. Kemudian masuk waktunya, masuk waktunya ya kita harus tahu. Nggak sah, karena nggak sah nih, ini syarat wajibnya. Maksudnya kita sudah betul-betul mengetahui sudah masuk bulan Ramadan, bulan puasa udah masuk. Itu termasuk syarat wajib. Kalau kitanya ya tadi yang saya bilang, saya contohin misalkan Bang Are, kalau nggak tahu, itu akhirnya jadi satu yang ragu-ragu. Nah, kalau yang ragu-ragu malah diharamin puasanya gitu loh. Kecuali dia berpuasa nyambung, udah kebiasaan, atau puasa nadar, atau puasa qadha. Tapi kalau ragu-ragu nggak ada puasa lainnya, dia ragu-ragu ini masuk atau belum. Maka dilalah dia nekat berpuasa. Maka ini termasuk aslinya kamu nggak terpenuhi sebagai syarat wajibnya. Syarat wajibnya harus tahu masuk waktunya. Sebagaimana misalkan hadis riwayat dari An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab nih.
Bunyal Islam ala khamsin. Tuh. Jadi ini syarat mutlak mukallaf. Orang yang sudah dibebanin syaratnya ini. Pertama, syahadat, berarti dia udah jelas keislamannya. Wa iqamas shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Nah, inilah yang menjadi syarat. Harus Islam. Islam dulu, mukallaf, akil balik. Kita udah tahu akil balik, ya kan, perbedaan ininya, cara ininya. Kalau akal berakil itu berarti udah tamyiz. Kalau balik berarti udah keluar air mani. Kemudian selanjutnya yang penting lagi adalah tadi, jadi kita bahasanya nggak usah melihat dari karena masing-masing punya dalil kayak ru'yat hilal dan hisab itu. Karena kita bukan untuk memutuskan sendiri, maka kita tinggal ngikut aja sebenarnya, walaupun kita bisa aja misalkan berdasarkan hitungan hisab. Kalau hitungan itu udah 1 tahun penuh udah ada, itu hisab. Takutnya sementara kalau ada yang berpendapat menguatkannya, ya harus terlihat, harus dengan mata telanjang, bahasanya harus dengan teropong. Maka siapapun syaratnya ya harus yang melihat ada saksinya. Misalkan yang ini, kalau anak kecil yang ngelihat, enggak, anak kecil yang belum akil balik, itu enggak. Sementara ya orang yang sudah akil balik, yang mukallaf, nah dia begitu saya waktu naik perahu ngelihat udah ada, gitulah, udah ada pada tanggal 29-nya udah ngelihat dia bulan, misalkan di barat, berarti ya kan, dia udah ngelihat bulan di barat tuh, di arah barat udah ada tipis. Ya biasanya kan dimulainya dengan setipis kayak itu tuh, kayak apa, kalau sepotong semangka udah rada-rada gede, ini kayak arit, celurit, kayak arit. Nah, bahasanya begitu. Kalau udah menyaksikan dengan mata telanjang, nah ini harus ada kesaksian. Itu kalau itu sebagai penanda masuk waktunya. Saya kira demikian nih, karena dikit nih. Kalau haji rada panjang, nah, jadi kita pisah yang hajinya. Saya kira cukup demikian. Yang penting insya Allah ini bermanfaat, dan kita nawaitunya adalah taat ibadah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.